Di balik aroma yang menenangkan dari minyak atsiri, ada sebuah pusat produksi yang berdenyut setiap hari. Sentra Minyak Atsiri Panjangrejo yang terletak di Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo, bukan sekedar tempat penyulingan, melainkan motor ekonomi lokal yang memproses bahan baku menjadi produk bernilai tinggi. Terletak di puncak-puncak pegunungan menoreh, diselimuti kabut setiap pagi dengan udara dingin, membuat pepohonan tumbuh dengan subur. Termasuk cengkeh dan kayu putih, yang merupakan bahan baku utama pembuatan minyak atsiri. Halo sahabat semua, di balik aroma yang menenangkan dari daun nilam, kayu putih, dan serai wangi, terdapat proses yang panjang yang tidak banyak orang tahu. Dan saat ini saya sedang berada di Sentra Minyak Atsiri yang menjadi salah satu pusat pengolahan bahan alami yang menjadi denyut baru ekonomi warga lokal Samigaluh, Kulon Progo. Sentra ini terdiri dari beberapa unit penyulingan yang dikelola secara kolektif maupun mandiri, dilengkapi dengan area penimbangan bahan baku, ruang penyimpanan, dan fasilitas pelatihan produksi. Setiap hari, warga silih berganti dengan kemampuan masing-masing atau membawa bahan minyak atsiri dari kebun. Lalu, masuk ke dalam proses produksi yang juga dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Nah, disinilah semua dimulai. Di belakang saya terdapat uap-uap di atas karena sedang ada proses produksi, dan di samping saya banyak sekali bahan baku yang akan diproses produksi. Bahan-bahan seperti daun kayu putih, daun nilam, dan juga daun serai wangi yang dikumpulkan oleh para petani mitra. Dan setelah ditimbang dan disortir, lalu dilakukan proses produksi pada saat itu juga, karena untuk menjaga kandungan atsiri ini tetap tinggi. So, kalian penasaran seperti apa prosesnya? Langsung aja kita ke dalam. Let's go! Di antara pohon-pohon yang rindang ini, di sini terdapat proses penyulingan minyak atsiri, tepatnya ada di bawah saya. Dan setelah itu bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung logam besar ini yang nantinya akan dipanaskan menggunakan uap. Lalu uap tersebut akan dikondensasi hingga menghasilkan cairan yang akan menjadi minyak beraroma wangi dan juga berkhasiat. Itulah yang dinamakan minyak atsiri. Aktivitas produksi yang ada di sentra ini cukup panjang dan terbagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara runtut pada hari yang berbeda. Karena setiap tetes minyak harus bermutu agar khasiatnya tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Semua kegiatan dikontrol oleh tenaga lokal yang terlatih, memastikan bahwa kualitas minyak yang dihasilkan sesuai dengan standar industri. Daun-daun yang melimpah di wilayah Samigaluh menjadikan warga tidak sulit mendapatkan bahan bakunya, seperti daun nilam dan cengkeh. Untuk daun cengkeh, warga mengumpulkan bahan baku dari daun-daun yang jatuh. Sedangkan untuk daun nilam diawali dari proses panen, kemudian dijemur. Setelah sedikit layu, daun dimasukkan ke dalam tabung untuk penyulingan sebelum menjadi minyak atsiri yang dapat kita nikmati manfaatnya. Ini Mbak, penyulingannya. Jadi penyulingannya di sini Iya. ya? Ini tabung betul ya? Ini tabung dengan kapasitas 1 ton. Wow. Muat. Jadi di dalam ini muatannya Iya. 1 ton ya Jadi Pak? ini bahan baku, baik itu nilam atau cengkeh atau bahan yang lain, ini kita masukkan di tabung ini. Kurang lebih prosesnya berapa lama Pak di dalam tabung ini? Sebenarnya kalau semua bahan itu berbeda Mbak, tapi rata-rata kita membutuhkan antara 6-7 jam. 6-7 jam, Ya. lumayan lama ya Pak ya? Karena ini apa alasannya? Kandungan daripada minyak, rendemen masing-masing bahan baku itu berbeda. Oke. Itu. Dan di dalam sini diproses diapain ini Pak prosesnya? Ini ya diuapin. Diuapin uap saja, panas. uap Iya, panas ya iya. berarti ya? Oke. Jadi sistemnya di sana ada 1 tabung lagi Mbak. Oh begitu. Itu. Sama juga atau berbeda?
konstruksinya sama, hanya sana diambil untuk mendidihkan air dengan 2.500 liter itu. Kita didihkan, kita ambil uapnya, kita masukkan di ketel bahan baku ini. Kemudian setelah uap masuk di dalam ketel ini, langsung kita alirkan. Ini pipa untuk mengalirkan uap. Ke bawah. Ya, ini masuk ke kolam. Kolam pendingin. Di sana pendingin terus turun, muter itu 80 meter, kemudian keluarnya di sana sudah berbentuk minyak. Berkat dari adanya sentra ini, dapat dirasakan langsung masyarakat Panjangrejo dan sekitarnya. Jika sebelumnya para petani hanya dapat menjual hasil bumi secara mentah dan bergantung pada tengkulak, kini dengan adanya penyulingan, warga masyarakat Panjangrejo dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pak Bambang, iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya-tanya nih Pak, karena saya udah penasaran sekali dengan sentra minyak Atsiri ini. Boleh diceritakan Bapak awal mula sejarah berdirinya itu seperti apa? Oh, gini Mbak Rara nih, Iya. Atsiri ini kita dirikan tahun 1989. Oh, dari 89. Ya, udah lama banget. Alasan kami mendirikan Atsiri atau penyulingan daun cengkeh, ini fokus saya yang paling terbanyak, itu karena didukung satu, kepemilikan perkebunan masyarakat adalah tanaman cengkeh. Ini sebagai tanaman andalan dan unggulan marga masyarakat Kecamatan Samigaluh. Petani yang terlibat di sentra Atsiri itu ada 500 untuk wilayah sini, Mas, wilayah Samigaluh. Dan yang di luar Samigaluh itu ada kawasan di perbatasan Jogja Borobudur ya, itu ada 100-an orang. Produk kami ada 3 jenis, satu minyak Atsiri cengkeh, minyak Atsiri nilam, minyak Atsiri serai wangi. Untuk pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau Indonesia ada di Jakarta, Surabaya, Jogja sendiri. Yang ke luar negeri lewat buyer-buyer kami atau eksporter kami, itu juga ke Eropa, Prancis, ada India, ada juga ke wilayah Arab. Ini banyak. Sebagai sentra yang terus berkembang, tentunya para petani dan pekerja di sentra minyak Atsiri Panjangrejo terus berusaha menjaga kualitas sesuai dengan industri dan kebutuhan pasar yang kini semakin luas. Untuk menjaga kualitas, kami lakukan satu, ini adalah teknologi alat. Alat kami ini berbentuk bahan dari stainless steel. Yang kedua, kami jaga komitmen daripada petani untuk menjaga bahan baku, ini yang berstandar dan berkualitas. Artinya baik untuk menjaga rendemen dan kadar minyak yang saya proses. Yang ketiga adalah komitmen juga kredibilitas kami dalam rangka menjalin kerjasama antara buyer atau eksportir dalam menjaga jumlah, kuantitas dan kualitas barang yang ditentukan dalam waktu kita MOU untuk transaksi jual belinya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau ngobrol dengan saya dan memberitahu informasi lebih lengkap mengenai dengan awal mulanya sentra minyak Atsiri ini. Boleh dong Bapak, saya melihat sekeliling untuk boleh Mbak, produksi saya seperti tunjukin mungkin jalan prosesnya saya tunjukin. Oke. Monggo. Ini Mbak, Wow. MD ini. Sebagai harapan bahwa masyarakat secara luas ini untuk tahu tentang arti pentingnya Atsiri, karena salah satu usaha yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kami harapkan juga bahwa Atsiri semakin mendunia, bahwa sentra Samigaluh akan dikenal di pasar internasional. Para pekerja di sentra tentunya berasal dari wilayah sekitar, mulai dari wilayah Samigaluh dan desa-desa di sekitar sentra. Perempuan juga turut aktif dalam pengolahan. Ini adalah bukti bahwa sentra industri bukan hanya tempat produksi, tapi juga pusat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Di tengah perbukitan Samigaluh,
Sentra Minyak Atsiri Panjangrejo berdiri bukan hanya sebagai tempat kerja, tapi sebagai sumber harapan ekonomi yang berkelanjutan. Dari proses penyulingan yang detail, hingga komitmen pada kualitas dan pemberdayaan. Sentra ini membuktikan bahwa industri kecil bisa berdampak besar. Tidak hanya mengolah sumber daya alam yang ada, namun warga masyarakat di sentra ini berusaha terus menjaga dan melestarikan sumber bahan baku dengan proses bibitan tanaman-tanaman yang tujuannya untuk kelestarian alam generasi yang akan datang. Dan ketika Anda menghirup minyak serai, kayu putih, atau nilam, mungkin Anda tak sadar bahwa di balik aromanya ada tangan-tangan tulus dari Sami Galuh yang bekerja tanpa lelah. Inilah Sentra Minyak Atsiri Panjangrejo, sebuah langkah kecil yang kini mewarnai dunia. Dengan aroma yang lembut, tapi diciptakan oleh tekad yang kuat. Sentra ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga jadi sumber penghidupan dan pembelajaran masyarakat. Tak heran, minyak Atsiri dari Panjangrejo kini mulai dikenal hingga keluar daerah, bahkan masuk ke pasar ekspor. Tentunya kita bangga dengan produk lokal Indonesia. Masih banyak sentra-sentra lain di Yogyakarta yang unik dan menarik. Jadi, jangan lupa untuk follow sosial media Disperindak DIY untuk selalu menemukan berbagai produk kerajinan dan sentra yang luar biasa dan istimewa. Sentra Minyak Atsiri Panjangrejo ini bukanlah hanya sekedar tempat produksi, tetapi juga sumber penghidupan dan pembelajaran bagi masyarakat. Tak heran jika sentra ini dikenal di dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentunya kita harus bangga terhadap produk buatan Indonesia. So ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow sosial media Disperindak DIY untuk mengetahui sentra-sentra IKM yang ada di Yogyakarta. So ya, sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentra IKM Minyak Atsiri di Sami Galuh di Kulon Progo, Yogyakarta merupakan pusat produksi minyak atsiri berkualitas yang dihasilkan dari tanaman lokal seperti serai wangi, cengkeh, hingga kayu putih. Setiap produk diolah dengan standar mutu yang tinggi, menggunakan proses destilasi dan ekstraksi yang modern, sehingga menjamin kemurnian aroma yang khas, ya, serta keunggulan yang berkualitas di pasar nasional maupun internasional. Dengan memilih dan membeli produk minyak atsiri asli dari Sami Galuh, kita turut mendukung kemandirian industri nasional dan membangun kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Produk-produk ini adalah wujud nyata dari kekayaan Jogja yang istimewa, memadukan kearifan lokal, inovasi, dan nilai tambah, sehingga patut dibanggakan sebagai salah satu produk unggulan Indonesia, khususnya buatan Jogja yang tentunya istimewa.